wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya percaya ada satu slide di depan sana mengatakan bahwa sukses adalah pilihan. Saya mau tanya Bapak Ibu, sebetulnya hari ini bisa nggak Anda memilih pergi ke tempat lain selain ke tempat ini? Bisa nggak? Bisa. Kenapa Bapak Ibu memilih tempat ini? Karena Bapak Ibu ingin sukses. Setelah Bapak Ibu duduk di tempat ini, masih ada pilihan nggak Bapak Ibu untuk pergi meninggalkan acara ini? Masih ada nggak? Masih ada nggak pilihan Bapak Ibu? Bisa pergi nggak Bapak Ibu? Betul. Bisa. Kenapa Bapak Ibu masih duduk di tempat ini sampai jam segini? Karena Bapak Ibu memilih untuk sukses. Dan saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini adalah pilihan. Bapak Ibu bisa saja pergi seperti kawan-kawan yang lain sudah meninggalkan kita. Tetapi ketika Bapak Ibu tetap berada di tempat ini sampai acara selesai, Bapak Ibu sudah satu langkah lebih dekat daripada mereka yang meninggalkan saya. Jadi orang-orang sukses. Hidup adalah pilihan. Anda bisa memilih untuk masuk media atau tidak. Setelah masuk media, Bapak Ibu bisa memilih untuk menjalankan atau tidak. Dan begitu banyak pilihan dalam hidup Bapak Ibu. Dan inilah yang terjadi. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu, Mataram ini memang adalah kota yang sejujurnya adalah yang sama-sama tumbuh besar dengan saya. Saya sedikit bercerita bolehnya, mohon izin waktu pada teman-teman leader dan seluruh Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, bercerita sedikit tentang sejarah Melia Natur di Mataram ini. Karena ajaran kita top leader kan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah katanya gitu ya. Nah, saya datang di tempat ini Bapak Ibu, sebetulnya awalnya saya berkenalan dengan Pak Joko. Pak Joko ini juga tidak saya kenal. Beliau adalah salah satu dari member yang direkrut dari jaringan saya yang sebetulnya berada di luar negeri. Nah, tetapi melihat keseriusan Pak Joko, kemudian saya katakan, Pak, mari kita bangun Mataram ini. Tapi pada saat itu Pak Joko mengatakan, Pak, saya ini tidak punya pengalaman menjalankan bisnisnya MLM. Itu yang pertama. Yang kedua, di Melia Natur belum ada leader. Maaf, di Mataram belum ada leader Melia Natur Indonesia. Yang ketiga, belum ada stokis. Produk bagaimana Pak? Saya katakan, Pak Joko, hal-hal seperti itu bisa kita lihat dari dua perspektif. Kalau Anda katakan bahwa ini adalah sebuah kerugian, ya ini adalah kerugian. Tapi saya katakan, kalau ini Anda melihat sebagai sebuah kesempatan, mari kita sama-sama bangun. Bulan Juli saya berkenalan dengan Pak Joko di Jakarta dalam sebuah pertemuan singkat 1 jam saja. Tapi saya melihat kesungguhan Pak Joko. Ya, setelah Pak Joko berkenalan dengan saya, tidak lama kemudian Pak Joko telepon saya bertanya, Pak Dadang kapan bisa ke Mataram bantu? Saya bilang, untuk apa Pak? Kita bikin OPP. Saya bilang, oh siap, saya bikin OPP. Terus Pak Joko waktu itu karena masih berpikir konvensional, dia katakan, berapa Pak kira-kira saya harus bayar Pak Dadang untuk datang ke tempat ini? Saya bilang, Pak, di Melia Natur itu tidak ada leader dibayar-bayar. Jadi gimana? Ya pokoknya saya bilang, kalau Pak Joko sudah siap, saya akan datang. Dengan biaya saya sendiri, pesawat akan saya bayar sendiri, kamar akan saya bayar sendiri, segala macam. Pak Joko tapi saya ada satu syarat saat itu. Saya ada satu syarat. Syaratnya apa? Pak Joko harus ikut training dulu. Kenapa Pak harus ikut training? Ya saya bilang, Anda kan punya pengalaman di MLM dan Anda belum kenal Melia Natur. Kalau mau tahu cara menjalankan Melia Natur, ikut dulu aturannya, ikut dulu ilmunya. Caranya gimana? Ikut training. Di mana Pak training terdekat? Saat itu saya bilang hanya ada di Bandung. Waduh, Bandung jauh Pak, tanya Juli. Ya terserah saya bilang, ini pilihan lagi ya saya katakan. Tapi Pak Joko bilang, oke deh, nanti saya akan datang. Kapan saya bilang, itu bulan Juli ya. Nanti deh Pak, kalau lagi bisnis travel saya lagi agak sepi, saya datang. Oke, saya tunggu. Bulan Agustus ada training, karena waktu itu masih 2 minggu sekali. Saya telepon Pak Joko, datang. Pak, maaf kalau bulan Agustus lagi rame-ramenya Pak. Banyak orang libur dan lain-lain, tiket kantor saya penuh, sibuk. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kantor saya. Yaudah, gak apa-apa. Kapan dong? Ya paling nanti bulan puasa lah Pak. Bulan puasa ini biasa mulai agak sepi. Bulan puasa sepi, saya bilang, yaudah. Nah begitu bulan puasa datang, saya telepon Pak Joko. Pak Joko ada training lagi nih bulan puasa. Siap datang Pak Joko? Maaf Pak, ada kawan saya sedang menikah, nggak bisa datang. Nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Nggak datang juga. Ya, tapi saya tetap berhubungan ya, secara berkomunikasi dengan Pak Joko. Nah tanggal 19 September 2008 saya mengirim email ke Pak Joko saat itu. Isi emailnya adalah bagaimana untuk sukses Anda harus lebih dari sekedar menjadi member, Anda harus menjadi leader. Saya mengambil intisari dari ISN, itu satu-satu pengajaran kita. Pak Joko masih ingat ya, saya kirimkan email itu kepada itunya saya Pak Joko dan Ibu Inge sama ketiga. Ya, saudara, ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan, termasuk membangun OPP, ikut training dan lain-lain. Nah, Pak Joko setelah membaca itu akhirnya pada tanggal sekitar 26 Oktober memutuskan untuk datang ke Bandung. Datang ke Bandung ikut training dengan menggunakan pesawat merpati, saya masih ingat kan saya langsung jemput beliau ya.
Waktu itu masih pakai celana pendek, masih pakai sendal gitu ya, pakai kaos. Datang ke OPP pakai celana jeans, pakai kaos warnanya merah, saya masih ingat. Pakai sendal. Tapi belum seganteng sekarang makin ganteng ini Pak Joko. Oh gitu makin modis. Ya karena masih belum percaya. Jadi ikut training masih pakai kaos, masih senak-enaknya aja. Ikut training lah di Bali itu 26 Oktober. Nah setelah itu pulang Pak Joko, rupanya di dalam training itu Pak Joko mendapat pencerahan sehingga dia mengatakan, wah Pak luar biasa, Melia ini memang harus serius saya kerjakan. Tak lama sampai di Mataram Pak Joko langsung telepon saya, dan pada tanggal 4 November tadi 2008 saya datang ke Mataram. Bapak Ibu, saya datang ke Mataram sesungguhnya sejujurnya saat itu saya masih belum, bonusnya itu belum sah, artinya saya belum mampu beli mobil. Saya ini boleh dibilang agak lama juga beli mobil ya, 1 tahun 3 bulan saya beli mobil itu. Saya datang ke sini sebagai orang yang sebetulnya masih belum sukses, tidak sebagai seorang LC, tidak sebagai apapun. Saya hanya sebagai seorang yang menjalankan media dan komit terhadap jaringan. Saya datang ke tempat ini dan Pak Joko rupanya sudah menyiapkan acara OPP di Mataram ini. Tempatnya di Hotel Lombok Garden, di sebuah ruangan sana yang kapasitasnya sekitar 100 orang. Itu saat itu Bapak Ibu mewah, OPP-nya mewah. Karena Pak Joko masih belum ngerti, dibikin OPP 2 hari berturut-turut Bapak Ibu. 2 hari berturut-turut loh. Dan di setiap OPP ada konsumsinya, ada snacknya. Snacknya saja 3 macam Bapak Ibu. Jadi snacknya saya masih ingat ada 3 macam, kemudian ada teh kopi, dan itu untuk 100 orang. Dibuat lah itu 3 macam, berarti 3 kali 100, 300 ya, ada 300 potong kue basah itu, tambah teh dan kopi, dengan harapan datang 100 orang. Ternyata yang datang di hari pertama, alhamdulillah 8 orang yang datang saja. Padahal Pak Joko sudah bisa bikin iklan di radio saat itu ya. Di radio bikin iklan, yang jadi MC-nya juga karena belum ada di MC bayaran saat itu ya. Yang siapa yang paling terkenal di Mataram saat itu. Ya seorang MC dibayar mahal, bicara tetap aja yang datang cuma 8 orang. Ya makanan nggak tahu dibungkus atau gimana, pokoknya nggak habis lah itu ya. 300 yang datang cuma 8 orang coba. Tapi kita nggak menyerah, oke kita bikin lagi. Besoknya hari kedua kita bikin lagi. Lumayan datang, sekitar 17 orang hari kedua nambah. Masih kurang Bapak Ibu. Masih di tempat Lombok Garden itu saya masih ingat ya. Dan itu yang membawakan materi semua saya, karena Pak Joko masih belum ngerti juga cara menyampaikan. Jadi saya dari awal sampai akhir saya bawakan semua. Jadi kalau Bapak Ibu datang di OPP kali ini nggak dapat konsumsi ya. Kalau dulu datang, kalau 2008 datang dulu masih dapat konsumsi loh gitu. Nah itu 2008 Bapak Ibu. Tapi selalu saya katakan, Pak Joko, ayo kita sama-sama. Yuk, saya juga masih membangun, saya juga masih belajar, kita sama-sama membangun. Tapi saya yakin, saya punya seorang guru yang sangat luar biasa. Saya selalu meminta bimbingan, dan itulah guru besar kita semua, Bapak Yesus Roy Kami, sudah berbuat kita. Setiap langkah apapun selalu saya konsultasikan pada beliau. Kita bangun lagi. Kemudian beberapa bulan kemudian, saya katakan, Pak Joko, kita harus bikin training di sini. Karena setelah itu ada beberapa orang yang datang ke Bandung juga, tapi saya katakan kita harus bangun training di Mataram ini. Maka kita bangun training di hotel ini ya, kalau nggak salah ya, di Lombok Raya di ruang sana. Itu kapasitas 80 orang Bapak Ibu. Kita bikin acara training, kapasitas 80 orang, yang daftar ikut training adalah 14 orang. Jadi perjuangan ini ternyata ya ada proses, tapi ya kalau udah sukses sekarang dinikmati aja Bapak Ibu ya. Hanya 14 orang yang hadir, tapi saya tidak pernah, dan saya juga bawakan sendiri. Ya dari pagi sampai malam saya semua bawakan sendiri. Nah dari 14 orang inilah tadi Bapak Ibu sudah melihat ya figur-figur leader, antara lain ada Pak Halid, Pak Hilal, ya, Pak Haji Taufik, Pak Ade Darmita, Pak Muslim, kemudian kawan-kawan yang lain, itu yang mereka hadir saat ini Bapak Ibu. Nah itulah perjalanan kami membangun bisnis ini di Mataram Bapak Ibu. Waktu demi waktu berlalu, ya hari demi hari berlalu, akhirnya kita bisa meyakinkan. Dan saya sekarang sih sudah yakin kalau sudah bicara MLM di Mataram ini sebetulnya kita ini sudah tidak ada saingan. MLM terbaik dan satu-satunya yang paling ada di Indonesia. Nah, ini sekelumit perjalanan sejarah Medianatur Indonesia di bumi Mataram ini Bapak Ibu, dan semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu bahwa sukses itu adalah sebuah proses. Sukses itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Sukses itu membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga. Bapak Ibu sudah mau berjuang untuk bisa bertahan sampai jam segitu, sebuah perjuangan yang saya yakin Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan akan membalas setiap usaha dan hal yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, saya jujur saja tidak akan berdiri di tempat ini menjadi seseorang yang bisa berkenalan dengan begitu banyak saudara kalau saya tidak diperkenalkan ke bisnis ini oleh
Sebetulnya beliau ini adalah adik saya, Bapak Obon Syaban. Kita beri aplaus Pak Obon. Jadi Pak Obon ini lebih muda dari saya karena adik saya, Pak Obon ini. Saudara masih saudara dan sebetulnya masih adik gitu ya kalau dilihat dari keluarga. Dan beliau lah yang secara 1 tahun konsisten memaksa saya Bapak Ibu. Setiap hari, 2 hari, 3 hari sekali selalu nelfon. Ya, pokoknya saya sampai bosan di telepon Pak Obon saat itu. Akhirnya saya datang juga deh. Begitu datang, alhamdulillah ternyata Melena itu ada jawaban dari doa-doa saya. Terima kasih Pak Obon. Saya juga tidak mungkin bisa berdiri di tempat ini kalau saya tidak dibimbing ya oleh seorang guru yang sangat luar biasa yang membimbing saya dari hal-hal yang paling kecil sekalipun Bapak Ibu. Ya, dan makanya saya bilang kalau mau sukses tempat ini udahlah ikuti saja apa. Ya pokoknya saya bilang saya lihat ini Pak Roy ini adalah figur orang paling sukses di Melia saat itu ya saya katanya. Pokoknya apapun yang dilakukan Pak Roy saya ikuti. Pak Roy mengadakan prospek, melakukan prospek, saya ikuti prospek. Pak Roy pergi keluar kota melakukan training, melakukan pembinaan ke Malang, saya ikuti. Yang Pak Roy melakukan training, saya ikuti. Pak Roy melakukan membuat OPP, saya bikin juga OPP. Pak Roy beli Mercy, saya ikut beli Mercy juga. Dan Bapak Ibu sejujurnya, ya ini kalau melekat sama leader ini kadang-kadang apa yang kita targetkan itu selalu terlampaui. Saya dulu waktu membeli mobil Vios itu sejarahnya juga ada. Saya tidak akan pernah lupa itu. Saya dengan istri saya datang di sini. Kami kan sudah 1 tahun 3 bulan nih belum bisa beli mobil. Hanya saya konsultasi sama Pak Roy. Pak saya mau beli mobil nih. Beli mobil apa Pak? Ya Yaris lah saya bilang kayak gitu. Kata Pak Roy langsung begini. Jangan Yaris Pak, Yaris kurang bagus ini. Terus apa? Yang lebih bagus lah dari Yaris. Saya bilang Pak ini secara keuangan saya baru sampai di Yaris nih. Saya bilang udahlah pokoknya beli yang lebih bagus. Tapi ya saya katakan ya tidak apa-apa ya. Saya tidak punya betul-betul keyakinan saat itu. Saya datang ke dealer tetap niat mau beli Yaris. Begitu saya datang ke sana, ternyata warna yang saya mau nggak datang. Saat itu saya minta warna silver, nggak ada. Pak, adanya warna merah. Waduh, saya bilang kalau merah nggak mau. Saya bilang kalau silver bapak harus inden 3 bulan. Wah, 3 bulan kelamaan saya bilang kayak gitu. Yang ada apa? Ya paling Innova Pak katanya. Yaudah deh Innova deh saya bilang kayak gitu. Tapi Innova ada serinya E Pak. Kalau yang G juga harus inden. Wah, jangan yang E. Saya bilang saya mau yang G minimal. Wah, nggak ada Pak. Kalau gitu ada apa? Ada Vios katanya. Vios berapa harganya? Vios ternyata harganya hampir 2 kali lipatnya dari Yaris saat itu ya. Itu Bapak Ibu itulah kekuatan hebatnya di Melia Indonesia. Saya lihat beli Yaris ternyata nggak sengaja itu. Hari itu kita putuskan pulang sudah bawa Vios Bapak Ibu. Itu dari satu di Melia Indonesia. Kejadian yang sama terulang kemarin ya di bulan Maret 2011 ini ya saya pikir nah ini downline sudah pada beli mobil yang lebih bagus dari Vios. Saya pikir saya juga harus bisa lebih bagus, soalnya namanya kita bersaing secara sehat kan di sini ya. Saya bilang saya harus beli yang lebih bagus, tapi secara keuangan sebetulnya saat itu kalau bisa saya langsung itu adalah mobil Honda New Accord saat itu. Nah saya karena saya selalu konsultasi kalau usaha ini udah saya konsultasi sama Pak Roy, mohon izin saya bilang saya mau beli mobil apa Pak? Mobil Honda New Accord. Wah jangan New Accord Pak, Pak Roy nanggung katanya cuma beda tinggal 200 juta. 200 juta saya bilang tetap aja uang. Tapi Pak Roy selalu yakin kan udahlah beli Mercy saya gitu. Saya bilang ya saya lihat dulu deh Pak, saya bilang ke dealer. Hanya dibikinkan janji oleh Pak Roy ke dealer karena di Mercy itu kan jarang nih. Kalau di dealer lain mungkin ramai, kalau dalam Mercy itu orang 1 hari paling 1 yang datang ke sana. Ya. Nah saya datang ke sana rupanya sudah ditunggu dan itu saya nggak niat ke dealer sebetulnya, istri saya nggak ikut satu karena kebetulan dealernya posisinya dekat dengan rumah sakit di mana ibu saya dirawat. Jadi pas habis saya nanya ibu saya datang ke dealer iseng. Datang di sana langsung disambut. Pak Dadan ya katanya. Saking jarangnya orang datang kan gitu. Iya saya bilang. Oh tadi saya sudah ditelepon Pak Roy ya. Jadi Pak Dadan tolong ditransfer aja nih uang tanda jadinya. Oh saya mau lihat-lihat dulu bos. Ah udahlah pokoknya jadi aja katanya. Itu tak kenapa Pak. Udah langsung saya jadi. Habis itu saya mikir ini uangnya dari mana gitu. Tapi saya punya keyakinan aja Melia akan menjawab setiap dan alhamdulillah. Ya sekali lagi saya katakan bahwa inilah kehebatan kita melekat kepada para leader dan saya tidak pernah berhenti untuk belajar kepada Pak Insinyur Roy Pemani. Jadi Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu yang datang di tempat ini bertahan sampai jam segini, Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tangan dingin Pak Roy sudah membentuk saya dan kawan-kawan leader lain menjadi orang-orang sukses. Jika hari ini adalah panggung ini milik saya, milik kami, besok panggung ini akan menjadi panggung kehormatan bagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.